Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ririn Hestning Tias dari PLP UAD. Biasa dipanggil dengan Miss Ririn. Nah, di sini Miss Ririn akan menceritakan tentang dongeng Keong Mas. Selamat mendengarkan ya. Cerita rakyat Provinsi Jawa Timur yang berjudul Keong Mas. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada acara besar di Kerajaan Daha. Candrakirana, putri Raja Kertamarta akan menikah. Calon suaminya adalah Inu Kertapati, putra mahkota dari Kerajaan Kahuripan. Semua rakyat bersukacita menyambut pesta pernikahan. Apalagi di istana. Di istana sangat sibuk bukan kepalang. Namun, ada satu orang yang tidak ikut bergembira. Siapa itu? Nah, dia adalah Dewi Galuh. Dewi Galuh adalah kakak dari Candrakirana. Dia iri mengapa Inu Kertapati melamar adiknya. Padahal aku lebih cantik darinya, kata Dewi Galuh. Tak terima, Dewi Galuh pun pergi menemui nenek sihir untuk membatalkan pernikahan itu. Oh, itu hanya masalah kecil. Aku akan melakukan sesuatu, kata nenek sihir. Kamu pulang saja, yang penting adikmu tidak akan menikah dengan Inu Kertapati, katanya nenek sihir. Dewi Galuh pun pulang dengan senang hati. Sepulang Dewi Galuh, nenek sihir terbang ke istana. Dia menemui Candrakirana yang bersantai di taman. Nenek sihir mengubah Candrakirana menjadi Keong Mas. Candrakirana terseduh. Mengapa kamu melakukan ini? Padahal aku menikah besok. Nenek sihir tak peduli. Dia memungut Keong Mas dan mengantonginya. Nenek sihir terbang ke atas lautan. Di sana dia mengeluarkan Keong Mas dan menceburkan Keong Mas ke laut. Kutukanku ini tidak akan hilang jika Inu Kertapati tidak bisa menemukanmu. Tapi itu mustahil, teriaknya sebelum melempar Keong Mas. Sekarang Keong Mas hidup terombang-ambing di lautan. Namun Tuhan sayang padanya. Seorang nenek nelayan menemukannya dan membawanya pulang. Keong Mas meringkuk kedinginan dalam cangkangnya. Dia berharap semoga nenek ini punya rumah yang hangat. Setibanya di rumah, nenek itu menyimpan Keong Mas dalam tempayan. Lalu dia tertidur pulas karena lelah seharian bekerja. Keong Mas mengintip dari balik tempayan. Kasihan sekali nenek ini. Dia tak punya siapa-siapa. Keong Mas merayap keluar dari tempayan. Ajaib, tiba-tiba tubuhnya kembali menjadi Candrakirana. Oh, kutukannya hilang, teriaknya dengan gembira. Sebagai ucapan terima kasih, Candrakirana memasak masakan yang enak untuk nenek itu. Siapa kamu? Nenek terbangun, ketakutan. Di atas meja penuh dengan makanan lezat. Aku Keong Mas, Nek, yang tadi nenek selamatkan, kata Candrakirana. Usai menjawab, blar. Candrakirana kembali menjadi Keong Mas. Ternyata kutukannya masih ada.
Keong Mas lalu menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada nenek nelayan. Jadi apa yang harus aku lakukan? Keong Mas terseduh. Kamu harus kembali ke kerajaan Daha, namun aku tak tahu jalannya. Di sini terlalu jauh dan terpencil, mustahil kita akan keluar dari sini. Keong Mas pun sedih mendengarkan nenek nelayan itu berbicara seperti itu. Jangan khawatir nak, jika Inu Kertapati memang jodohmu, dia pasti akan menemukanmu bagaimanapun caranya. Kita yakin saja kepada Tuhan. Nenek mengelus Keong Mas. Nenek benar, selama ini Inu Kertapati selalu mencari Candrakirana. Sayang, usaha Inu Kertapati selalu gagal. Nenek sihir menyamar menjadi burung gagak untuk menyesatkan Inu Kertapati. Tiap kali Inu Kertapati hendak ke jalan yang benar, burung gagak itu selalu berteriak, "Kamu salah jalan, seharusnya kamu ke sana." Dan Inu Kertapati pun semakin tersesat. Dalam perjalanannya, Inu Kertapati bertemu dengan seorang kakek. "Nak, bolehkah aku meminta makanan? Aku lapar," keluh kakek itu. Dengan senang hati Inu Kertapati membagi bekalnya dengan si kakek. Padahal saat itu bekal Inu Kertapati tinggal sedikit. Sambil makan mereka mengobrol. Inu Kertapati menceritakan kegundahan hatinya. "Aku akan membantumu," kata si kakek lalu memejamkan matanya. "Candrakirana ada di sebuah desa bernama Desa Dadapan," kata si kakek tadi. Inu Kertapati tak mau membuang waktu. "Aku harus ke sana, Nek. Aku harus segera ke sana pokoknya. Aku harus ke sana menjemput Candrakirana, Kek," ujarnya. "Aku akan menemuimu. Aku tahu di mana Desa Dadapan." Inu Kertapati dan kakek pun melangkah kaki menuju Desa Dadapan. Sayang, perjalanan mereka terganggu. Siapa lagi jika bukan si burung gagak yang mengganggu mereka? "Hei, kalian salah. Desa Dadapan bukan ke arah sini, tapi ke arah sana," teriak burung gagak. "Pergi kamu!" teriak Inu Kertapati. Si burung gagak tak mau pergi. Dia malah terus berputar di atas kepala Inu Kertapati. Benar-benar menjengkelkan. Kakek mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya. Plak! Kakek memukul burung gagak dengan tongkat. Dalam sekejap, burung gagak pun menjadi abu. Inu Kertapati ternganga melihat kesakitan si kakek. "Terima kasih, Kek. Kini kita bisa menuju Desa Dadapan dengan tenang. Kalau begitu, aku tak perlu menemanimu lagi. Desa Dadapan sudah dekat. Kamu tinggal terus berjalan ke utara selama 1 hari 1 malam." Kakek pun mengucap salam perpisahan dan meninggalkan Inu Kertapati. Kini Inu Kertapati sendirian, tapi tidak perlu khawatir, nenek sihir sudah tidak mengganggunya lagi. Dia terus berjalan hingga 1 hari 1 malam, dan di pagi hari yang cerah, dia tiba di sebuah desa, Desa Dadapan. Demikian nama yang tertulis di papan. Inu Kertapati memulai pencariannya. Dia mengetuk pintu rumah satu persatu.
"Permisi, apakah ada Chandra Kirana di sini?" tanyanya. Sudah semua rumah dia ketuk. Namun Chandra Kirana belum juga muncul. "Di mana dia ya? Apa aku salah?" gumam Inu Kertapati gelisah. Ternyata ada satu rumah yang belum Inu Kertapati datangi. Rumah itu terpencil di sudut desa. Seorang penduduk yang baik hati memberitahukan kepadanya. Dengan hati berdebar, Inu Kertapati segera melangkah ke sana. Tok tok tok. Inu Kertapati mengetuk perlahan. Pelan-pelan pintu itu terbuka. Betapa kecewanya Inu Kertapati karena yang membuka pintu adalah seorang nenek tua. "Aku mencari Chandra Kirana," kata Inu Kertapati. Nenek menjawabnya dengan senyum yang lebar. "Ya, Chandra Kirana ada di sini, Nak." "Benarkah? Bolehkah aku bertemu dengannya?" tanya Inu Kertapati. Nenek lalu mengeluarkan keong emas dari tempayan. "Ini." Nenek itu memberikan keong emas kepada Inu Kertapati. "Hah? Apa ini? Apakah ini adalah sebuah keong emas? Ini bukan Chandra Kirana. Chandra Kirana bukan keong emas, Nek. Nenek jangan bercanda." Saat itulah kutukan dari si nenek sihir menguap begitu saja. Keong emas berubah menjadi Chandra Kirana. "Inu Kertapati ini aku," ujarnya. Betapa terkejutnya Inu Kertapati. "Kamu benar-benar Chandra Kirana?" Lalu Chandra Kirana menceritakan semuanya kepada Inu Kertapati. "Oh, pantas saja si nenek sihir itu menyambar jadi burung gagak dan selalu mengganggu perjalananku," kata Inu Kertapati. Chandra Kirana amat terharu mendengar perjuangan calon suaminya itu untuk mencari dirinya. Inu Kertapati, Chandra Kirana pulang ke istana. Di sana mereka disambut gembira oleh semua rakyat. Dewi Galuh pun terkejut melihat kedatangan Chandra Kirana. "Kakak," Chandra Kirana memeluk Dewi Galuh penuh sayang dan rindu. Dewi Galuh jadi malu. Dia mengakui semua kesalahannya yang dilakukan kepada adiknya. "Maafkan aku ya," kata Dewi Galuh. Chandra Kirana pun memaafkan kakaknya. Dan rencana pernikahannya pun kembali disusun. Chandra Kirana dan Inu Kertapati akhirnya menikah. Mereka berdua hidup bahagia meski sebelumnya harus mengalami banyak rintangan. Nah, bagaimana dongeng cerita tentang keong emas ini? Seru ya? Ceritanya berakhir bahagia karena Inu Kertapati dan Chandra Kirana jadi hidup bersama dengan bahagia di istana. Pesan moral yang kita dapatkan dari dongeng keong emas ini adalah jangan putus asa jika kamu diperlakukan tidak baik. Dan berdoalah dan jangan ikut-ikutan untuk berbuat tidak baik. Jadi anak-anak semuanya kita harus selalu berbuat baik karena kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba anak-anak sekarang sebutkan siapa saja tokoh yang ada di cerita keong emas ini. Miss Ririn bantu sebutkan ya. Yang pertama ada Chandra Kirana yang berhati baik dan penyayang. Yang kedua ada Inu Kertapati, baik dan kerja keras. Yang kedua ada Dewi Galuh yang memiliki sifat iri dan dengki. Dan yang keempat ada nenek sihir yang memiliki sifat licik dan jahat. Nenek nelayan memiliki hati yang baik dan suka menolong. Kakek suka menolong dan kuat. Nah, sekian dongeng kali ini.
Jangan lupa berdoa ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.